Selama berabad-abad, Barat dan Islam berdiri sebagai dua kutub peradaban dunia. Di tengahnya, muncul tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad SAW. Menurut Sudibyo Markus, ada dua masalah mendasar yang menghambat pemahaman objektif antara dunia Barat dan Islam. Yang pertama adalah proses interaksi sejarah yang panjang antara Islam dan masyarakat Barat, khususnya Kristen Katolik. Interaksi ini tidak selalu bersifat damai, kadang terjadi perang, polemik teologis, dan persaingan peradaban. Selama berabad-abad, Barat sulit menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang sah. Bahkan, pengakuan itu baru muncul secara terbatas di abad ke-14. Sebelumnya, Islam dipandang sebagai ajaran yang sesat. Yang kedua adalah stereotip di bawah sadar. Selama ratusan tahun, Barat membentuk mindset kolektif yang memusuhi Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kebencian yang tiba-tiba muncul, melainkan tertanam secara halus dalam pendidikan, sastra, dan teologis. Maka tak heran ketika sebagian masyarakat Barat melihat Islam, mereka tidak benar-benar melihat. Mereka hanya memantulkan bayangannya sendiri yang telah distempel sejak lama sebagai musuh. Ketika Barat tak bisa menyerang konsep tauhid yang rasional dan kokoh dalam Islam, mereka pun beralih menyerang sosok Nabi Muhammad secara personal. Dalam narasi-narasi Eropa abad pertengahan, Nabi Muhammad diejek habis-habisan. Beliau disebut sebagai pencuri unta, dituduh tukang sihir, digambarkan sebagai kepala perampok dan tukang cabul. Bahkan dalam lagu-lagu keagamaan seperti nyanyian Antiochia, nama Nabi Muhammad diplesetkan menjadi Mahom, sebuah berhala yang katanya diletakkan di atas gajah. Ini bukan sekedar ejekan. Ini adalah upaya sistematis untuk menghancurkan citra Islam dari akarnya, yaitu nabinya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di tanah air kita sendiri, pengaruh orientalisme masih terasa. Banyak karya-karya ilmiah, bahkan di masa awal kemerdekaan, secara tak langsung menyerap pandangan negatif tentang Islam dari Barat. Misalnya, dalam buku berjudul Sejarah Gereja dengan ringkasnya, yang diterbitkan oleh Administrasi Gereja Katolik Tomohon pada tahun 1949, terdapat penjelasan yang keliru dan cenderung menghina tentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa narasi Barat bukan hanya berhenti di perpustakaan Eropa. Ia merembes ke sekolah-sekolah kita, buku-buku kita, bahkan ke dalam cara berpikir generasi muda. Maka penting bagi kita untuk membaca ulang sejarah, bukan dengan kebencian, tapi dengan kejujuran dan kesadaran kritis.